Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Senin 23 Oktober tahun 2023. Nah, Dewani Duren kembali lagi menjumpai teman-teman lewat layar video YouTube. Teman-teman, hari ini Dewani Duren akan berbagi tentang peranan iklim setempat dan kondisi mineral tanah setempat di mana masing-masing kita itu berkebun durian. Karena apa teman-teman? Dua hal ini memiliki peranan yang sangat penting, menentukan dan sangat menentukan dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman durian yang kita tanam. Tapi teman-teman, dua hal ini ya sering diabaikan. Ya, sering tidak diabaikan, dianggap tidak perlu ya. Nah, permasalahannya kenapa mereka mengabaikan? Ada dua kemungkinan, sudah tahu tapi ya udahlah nggak apa-apa, atau memang benar-benar tidak tahu. Nah, ini yang bahaya teman-teman ya. Berkali-kali kami menemukan kejadian-kejadian seperti ini. Contoh kemarin itu ada seorang sahabat kirim video ya. Beliau bercerita kepada kami bahwa tanamannya yang sejak ditanam bulan Agustus kemarin itu sampai hari ini itu sepertinya tidak ada pertumbuhan. Padahal ini sudah 3 bulan, ya 3 bulan lebih lah kata beliau. Ya 3 bulan lebih. Ini tidak ada perkembangan, teman-teman. Tidak ada perkembangan. Kenapa? Beberapa daunnya rontok. Kenapa? Nah ini si pemilik sahabat kami ini bingung kenapa. Ya teman-teman, ini kita kasih gambaran. Di Indonesia saat ini ada 3 sentra pembibitan durian. Ya, ada Magelang, ada Banyumas, ada Majalengka. Di luar penjual-penjual bibit yang lain. Tidak sedikit ya dari penjual bibit ini memiliki kebun teman-teman. Ya memiliki kebun. Ya dengan modal pengalaman berkebun di lahannya, kemudian mencoba untuk menerapkan. Jadi kalau ada pembeli bibitnya itu memberikan saran seperti cara beliau, cara si penjual bibit ini bercocok tanam seperti di daerahnya. Padahal ya si pembeli bibit ya kondisi iklim dan mineral tanahnya itu berbeda teman-teman. Berbeda. Nah ini yang sering menjadi biang kerok permasalahan. Apalagi kalau ya kita sendiri dalam berkebun tidak pernah membekali dengan ilmu pengetahuan tentang bagaimana berkebun yang baik. Jadi kita tidak pernah tahu ya bahwa tanaman itu membutuhkan nutrisi teman-teman ya, membutuhkan nutrisi makro dan mikro dan nutrisi yang lain supaya tanaman ini cepat tumbuh dan berkembang. Ya, ini yang sering menjadi permasalahan dan sering kami mendapatkan keluhan dari beberapa sahabat, kenapa tanaman kami kok tidak tumbuh dengan baik? Kenapa begini? Kenapa begini? Ya permasalahannya tadi itu. Permasalahannya yaitu tadi kita mengabaikan, kita lupa ya. Penjual bibit yang kita beli itu memang berkebun durian. Tetapi di mana dia berkebun? Ini yang sering kita lupa, kemudian langsung kita contek aja, kita taruh di tempat kita. Tanpa adanya perubahan, tanpa adanya memperhatikan bahwa kondisi iklim dan kondisi struktur tanahnya, mineral tanahnya itu sangat berbeda. Akibatnya apa teman-teman? Bisa jadi di tempat penjual bibit itu tanamannya sehat, subur dan lain sebagainya, tetapi ketika itu diadopsi dan diterapkan di tempat lain, hasilnya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Yang sering dilakukan yaitu tadi. Ya, sering dilakukan kita tidak pernah berpikir bahwa
iklim dan kondisi tanah di tempat kita tanam ini berbeda jauh dengan penjual bibit kita. Dan penjual bibit kadang-kadang juga sudah, pokoknya begini saja, ikuti cara kami, ikuti cara berkebun kami. Padahal kondisinya sangat berbeda. Ini yang jadi biang keroknya teman-teman. Jadi biang keroknya sehingga sampai hari ini pun ya, kita mendapatkan buah durian berkualitas masih sangat sulit. Masih sangat sulit ya. Kita di tempat kami Banyuwangi gini ya, kami mencari musangking gitu aja. Itu masih sulit. Padahal ya mereka tanam itu sudah lama. Ya karena ini tadi salah satunya pekebun-pekebun ini kurang tahu atau bahkan tidak tahu bahwa pertumbuhan tanaman durian salah satu faktor penentunya adalah agroklimat dan agromineral. Ya, ini. Karena itu teman-teman silakan ya, mau beli bibit di mana saja, boleh dari Salaman, boleh dari Magelang, boleh dari Majalengka ataupun di tempat lain, silakan. Ya, silakan teman-teman juga minta cara tanam dan lain sebagainya dari penjual bibit kita, silakan. Semua bebas, tetapi teman-teman harus ingat bahwa kondisi di mana bibit teman-teman beli itu keadaannya berbeda dengan di tempat kita yang kita tanam. Nah, caranya gimana? Ya kita harus pelajari teman-teman. Ya kita sebagai pekebun itu harus peka terhadap lingkungan di mana kita berkebun, terhadap kondisi mineral di mana kita berkebun. Teman-teman bisa mencari ya. Banyak sekali YouTuber yang berbagi, tetapi ambil saja yang sekiranya cocok. Ya, ambil saja yang sekiranya cocok. Kalau misalnya sudah cocok dengan si A, ya udah, jangan tolak-tolak lagi. Ya, karena itu nanti berbahaya. Karena itu sangat berbahaya. Yang menjadi korban adalah tanaman kita. Ya, oke teman-teman, ya sekali lagi ya, sebelum berkebun kita harus paham dulu ya kondisi iklim, kondisi mineral tanah di mana kita berkebun. Itu salah satu faktor yang penting. Ya, faktor penting yang lainnya ya air. Ya, seperti yang sering kami sebutkan teman-teman. Banyak sekali faktornya, ada 5 faktor yang sering kami sebutkan, tetapi khusus yang saat ini ya kami membahas ya kondisi mineral. Misalnya ya, di tempat kita, kayak di tempat kami itu, kami berkebun di 3 tempat berbeda teman-teman. Yang satu di sawah, ya, yang satu di pekarangan, kemudian yang ketiga juga di pekarangan. Nah, pekarangan dengan pekarangan ini juga tidak sama teman-teman, karena jaraknya saling berjauhan. Kondisi tanahnya, struktur tanahnya sangat berbeda, apalagi dengan yang di sawah. Jauh berbeda. Nah, ini kalau cara kita merawat sama, hasilnya beda. Kenapa kami mengatakan begitu? Karena kami mengalami. Ya, kita perlakukan sama. Akhirnya apa? Dari adanya perbedaan tadi yang akhirnya kita pelajari, akhirnya kita sedikit ada modifikasi. Ya, sedikit ada modifikasi, dan itu akhirnya membuat tanaman kami menjadi lebih baik. Ya, yang tadinya bermasalah bisa menjadi baik. Karena ya itu tadi, tidak setiap SOP itu bisa 100% diterapkan di tempat lain. Teman-teman harus perhatikan ya kondisi iklim dan mineral tanah. Karena dari situ nanti teman-teman akan tahu, akan bisa menciptakan SOP di kebun masing-masing. Oke teman-teman, ya itulah yang bisa kami bagikan siang ini. Ya, intinya ya kita harus tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.